Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qalbi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesehatan kepada kita, keimanan, keislaman. Anugerah yang paling besar adalah istiqomah dalam melaksanakan thalabul ilmi, tafsir Al-Quranul Karim. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Uud Masudin Arasi SPDI. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di ujung bulan Sa'ban ini tanggal 29 Sa'ban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Maret 2024. Insyaallah pada Ahad subuh ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 113 sampai 18 ya. Yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara kita Bapak Tubagus Hendy sekaligus terjemahnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama untuk memulai kajian tafsir Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilakan pada Pak Hendy untuk membacakan surat Al-An'am ayat 13 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Sadaqallahu. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyembunyikan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai di hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Sadaqallahul adzim. Baik, syukran jazakallahu khair. Terima kasih Pak Hendi. Untuk selanjutnya marilah kita simak tafsiran Al-Quran, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Ustadz Uud Muslimin Arasi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah besok Senin atau Selasa kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan mungkin untuk hari ini terakhir kali ya, menjelang puasa, nanti teruskan setelah Idul Fitri dan selanjutnya. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 13 sampai 18 ya. Banyak sekali ya, tapi pendek-pendek sih ayatnya. Pada ayat ke-12 ini Allah mempertanyakan iblis yang tidak mau untuk bersujud kepada Adam.
Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku sudah perintahkan engkau untuk bersujud kepadanya? Nah, kemudian iblis berargumentasi ya. Argumentasinya ini tentunya didasari dengan rasa dendam dan kebodohan dia gitu. Dengan mengkiaskan kepada sesuatu bahan dari ciptaannya, ciptaan Allah untuk membuat dirinya dan Adam. Qala ana khairum minhu, aku ini lebih bagus daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih pintar daripada dia, aku lebih cakep daripada dia, aku lebih pokoknya gitu. Lebih hebat daripada dia. Nah, itu kalau orang yang sudah punya rasa dendam, kemudian sombong, ya seperti iblis ini, maka ini akan menghalangi terhadap hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia yang baik. Ya. Ya, bahkan ketaatan kepada Allah pun jadi kalah sama dendam dia dan rasa takabur dia atau kesombongan dia. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada iblis agar bersujud kepada Adam, maka Adam tidak mau, iblis tidak mau, ya kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu aba wastakbara illa iblisa aba wastakbara fakana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada kepada iblis untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat bersujud kecuali iblis. Apa alasannya? Dia aba, enggan, wastakbaro dan takabur. Jadi dua hal ini. Enggannya itu karena apa? Karena bermacam-macam alasan itu. Di antaranya yang paling inti keengganannya itu karena dendamnya. Dendam dan sombong, itu dua ya. Ini harus selalu kita pikirkan, selalu kita kita renungkan. Pertama dendam, yang kedua sombong. Dendam sombong. Nah, ini penghalang ibadah kita, penghalang hubungan kita dengan Allah, penghalang hubungan kita dengan manusia. Dendam dan sombong. Ya. Itu ya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini argumentasi ya. Orang yang dendam dan orang yang sombong ketika diperintahkan sesuatu, bahkan diperintahkan oleh Allah, itu akan enggan, enggak mau, menentang dengan memberikan argumentasi walaupun argumentasinya itu kadang benar, kadang tidak gitu. Kebanyakannya tidak. Kalau di sini sebutkan khalaqtani, engkau ciptakan aku dari minarin, wa khalaqtahu min tinin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah, kan? Jadi seolah-olah dia berprasangka atau berpikiran bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Nah, kiasan itu saja sudah batil. Kenapa? Karena mengkiaskan sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang mati, ya kan? Tidak cocok. Tanah benda mati, api benda mati, sedangkan manusia benda hidup, iblis benda hidup. Ini udah tidak cocok ya, kiasannya itu tidak cocok. Kalaupun itu cocok, maka apa benar api itu lebih hebat daripada tanah? Kalau kita lihat saja, tempat yang paling hebat itu di mana? Surga, ya kan? Surga. Apa di surga itu ada api? Nah, yang ada di surga itu adalah tanah yang mengalir di bawahnya
air, kemudian tumbuh-tumbuhan yang indah, rindang, ya, kebun, pohon-pohonan dan sebagainya. Kalau kita lihat di dunia ini, tanah itu manfaatnya, kita lihat ya, kita hidup di atas tanah, air mengalir di atas tanah, pohon-pohonan tumbuh di atas tanah. Coba api, ya, api juga bermanfaat sih ya, tapi manfaatnya lebih banyak tanah itu kalau kita membandingkan ya. Kemudian simbol hati, simbol kedamaian itu adalah tanah. Tapi simbol nafsu, angkara murka dan sebagainya, dendam itu api gitu ya. Bahkan yang nanti akan menyiksa manusia di akhirat itu adalah api, an-nar, neraka ya. Nar itu kan api. Nah itu ya. Jadi itu sudah batil gitu ininya apa, argumentasinya itu lemah ya. Ini karena apa? Karena kebodohan dia. Karena dendam dan bodoh. Itu membuat dia menjadi benci terhadap kebenaran, menyukai terhadap kebatilan gitu. Kebenaran itu bisa kalah. Nah itu ya. Karena iblis ini menentang kepada Allah, tidak mau bersujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah berfirman, qala fahbit minha. Allah berfirman, turunlah kamu darinya. Haknya ini banyak ulama mengartikan atau mentafsirkan dengan kembali kepada al-jannah, yaitu surga. Ya. Tapi ada juga para ulama yang menafsirkan haknya itu derajat dia yang tadinya tinggi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rendah. Ya kan? Fahbit, turunlah kamu minha, dari surga atau darinya. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak sepantasnya, fama yakunu laka, engkau tidak sepantasnya an tatakabbara fiha, untuk sombong, takabur di dalam surga itu. Ya, di dalam surga itu kehidupan yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsem, enak gitu, damai. Nah, sedangkan ini ada orang yang sombong, ada kesombongan, itu tidak akan mental ya, tidak akan masuk. Jadi selagi manusia itu masih sombong, itu sulit untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena di surga itu tidak ada kesombongan. Maka harus dibersihkan dulu. Kalau orang sombong, dia pengen masuk surga, kesombongannya harus dihilangkan dulu. Ya. Apakah iblis ini mau menghilangkan kesombongannya? Ternyata dia tidak. Walaupun innaka minasyagirin, fakhruj innaka minasyagirin, maka keluarlah engkau, hai iblis, karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Kau termasuk orang-orang yang hina. Ya, innaka minasyagirin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang kecil. Tadinya orang besar, pembesar, ya, pada waktu itu yang paling hebat gitu. Tapi karena kesombongan dan dendam, maka dia diturunkan oleh Allah derajatnya menjadi orang yang kecil. Bahkan diartikan sogirin ini orang-orang yang hina. Nah itu ya. Jadi kesombongan dan dendam itu bisa membuat manusia menjadi rendah derajatnya. Ya, kalau ingin menjadi orang yang besar, yang hebat, maka itu harus dihilangkan. Yang pertama dendam, yang kedua sombong. Dua hal itu yang harus dibuang. Maka kita akan mendapatkan
surga atau kebaikan-kebaikan itu. Kita akan sukses. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Lalu setan meminta kepada Allah, anzirni, bertangguhlah saya, aku, ila yaumi yub'atsun, sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi selagi ada manusia sampai hari kiamat, itu yang namanya iblis atau yang namanya godaan, baik itu dari iblis ataupun yang mengikutinya, maka itu akan ada selalu. Karena apa? Karena Allah qala innaka minal mungdharin. Allah memang mengizinkan, ya, atau memberi jenggat waktu kepada iblis untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Ya, selagi manusia ada yang hidup di dunia ini, dia akan terus hidup, ya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk apa dia minta supaya diberikan hidup sampai hari kiamat? Ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Apa yang dia katakan? Fa bima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, wa kana minal kafirin, ya. Jadi orang yang kafir, la aqudanna, maka saya akan benar-benar la'aqudanna, menghalang-halangi lahum, mereka, menghalang-halangi mereka atau manusia, ya, siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Ini ya. Jadi tekad daripada iblis itu, saking dendamnya sama manusia, ya, maka dia akan terus menggoda manusia, akan terus menghalang-halangi manusia, ya, menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka atau kepada kita, agar supaya bengkok, agar supaya kita keluar dari kebenaran itu. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku betul-betul akan terus menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, jalan engkau Allah yang lurus. Tuh. Nah, ya. Ini tekad dari iblis. Nah, dari mana dia akan datang menggoda manusia? Apakah dari depan atau dari atas, dari bawah, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari belakang? Maka dia katakan, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kemudian aku akan datang menggoda mereka, menghalang-halangi mereka manusia, min baini aidihim, dari depan mereka, dari depan, ya. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Depan, belakang, kanan, kiri, ya. Itu mereka, iblis akan menggoda manusia, ya. Depan, belakang, kanan, kiri. Kok kenapa nggak ada atas bawah, ya? Kenapa nggak ada atas bawah? Kenapa iblis nggak minta dari atas dan bawah? Karena iblis tidak akan bisa menggoda manusia dari atas. Sebab atas ini adalah tempatnya Allah memberikan rahmat kepada manusia. Itu dari atas. Kemudian kenapa nggak bisa di bawah? Para mufassir mentafsirkan karena di bawah itu adalah
tempatnya sujud manusia kepada Allah. Ya, sehingga kalau manusia sedang sujud, itu setan tidak bisa menggoda manusia. Karena sedang berhubungan yang paling intim dengan Allah itu waktu sujud. Gitu ya. Dari atas Allah memberikan rahmat, dari bawah Allah dekat dengan manusia bersujud di atas tanah itu. Ya itu ya. Jadi atas, depan, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia yang bersyukur. Ya. Jadi dengan setan menghalang-halangi manusia untuk bersyukur atau beribadah kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan, ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia. Tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia yang bersyukur. Jadi hanya sedikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, gitu ya. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini setan membantu menggoda manusia untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan terjadi manusia banyak yang tidak bersyukur. Nah, itu ya. Ada yang beberapa ulama yang menafsirkan dari depan, belakang, kanan, kiri. Depan itu artinya apa? Ini ketauhidan. Ya. Ketauhidan, ketuhanan Allah, ya. Akidah. Jadi iblis ini akan menghalangi akidahnya manusia, hubungannya dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membuat orang itu tidak suka, tidak mau, membenci gitu. Gitu ya. Nah, kalau sekarang fobia. Banyak nggak sekarang orang yang fobia terhadap Islam? Nah, itu setan menggoda agar manusia itu tidak suka sama Islam, tidak suka sama Allah, ya, untuk menyembah Allah dan sebagainya dengan berbagai macam alasannya. Sedangkan dari belakang yaitu kemusyrikan atau kekufuran, ya, kekufuran, kemusyrikan, itu setan akan terus menghalang-halangi manusia agar supaya tidak membenci, bahkan menyukai, supaya menyukai terhadap kemusyrikan dan kekufuran, ya, dengan berbagai macam argumentasi yang dikeluarkan oleh setan ini. Walaupun argumentasinya sebetulnya tidak kuat, ya, ringan dan gampang dipatahkan oleh kita. Cuman karena manusia punya nafsu, manusia punya dendam, manusia punya rasa sombong, itulah yang membuat mereka lebih mengikuti argumentasi dari setan itu. Ya. Ya. Nah, Islam makan apa namanya, teroris, Islam itu keras, Islam itu apalagi itu kampungan dan sebagainya. Itu kan alasan-alasan yang sebetulnya alasan-alasan yang gampang dipatahkan oleh kita, ya. Tapi banyak sekali orang yang terbawa gitu. Itu ya. Itu dari depan dan dari belakang. Kalau dari sebelah kanan, kebenaran. Sebelah kanan adalah kebenaran. Jadi setan itu akan terus menghalangi manusia untuk berbuat kebenaran. Ya. Ya, kebenaran-kebenaran ini akan
dihalangi oleh setan sehingga manusia itu tidak menyukai kebenaran. Manusia benci terhadap kebenaran. Manusia benci terhadap risalah. Manusia benci terhadap kebenaran-kebenaran Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu setan menggoda sebelah kanan. Sebelah kiri keburukan, kebatilan. Setan terus mendorong manusia supaya manusia mencintai keburukan. Ya, mencintai keburukan. Tidak menyukai kebenaran tapi mencintai keburukan. Itu dari sebelah kiri. Nah, itu manusia akan terus digoda oleh iblis, oleh setan itu. Sampai murtad ya. Sampai murtad, keluar dari Islam, kemudian menyalah-nyalahkan Islam, akhirnya menyalahkan siapa lagi? Nabi, menyalahkan Allah, Al-Quran dibakar dan sebagainya. Ya, itu ulah setan menggoda manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari Sirah bin Abi Al-Faqih. Beliau berkata ya, ini siapa? Abi Al-Faqih berkata, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana qa'ada libni adama biturukihi. Sesungguhnya setan itu menghalang-halangi Bani Adam atau manusia dari berbagai jalan atau dengan berbagai macam cara. Ya, biturukihi. Ya itu ya. Faqa'adalahu bitoriqil Islam. Nah, di antaranya ia menghalang-halangi atau menghadang ketika ada seorang yang mau masuk Islam. Bagaimana caranya? Qala atuslim wa tadarhu, ya. Watadaru dinaka wadina abaika. Setan membisikkan kepada orang yang mau masuk Islam, kau mau masuk Islam dan kau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, kayak gitu ya. Sehingga dia menjadi ragu, iya ya, masa agama nenek moyang kita ditinggalkan. Nah ya, ini seperti Abu Jahal, Abu Lahab gak mau masuk Islam karena dia gak mau meninggalkan agama nenek moyang dia. Walaupun awalokana abahum la yaqiluna syai'an, walaupun nenek moyang mereka itu tidak paham tentang agama yang sebenarnya. Itu ya. Kemudian ada lagi anak Adam itu, ya, ada lagi anak Adam itu yang dia diajak untuk hijrah. Ya, pada waktu itu ada yang diajak hijrah oleh Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Lalu iblis membisikkan kepada hatinya, apakah engkau akan berhijrah meninggalkan tanah airmu? Ya. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah itu seperti kuda lari yang tidak tahu kemana akhirnya. Tuh, setan begitu. Jadi orang yang hijrah itu dikatakan oleh iblis seperti kuda yang lari tapi nggak tahu ke arah mana. Jadi kalau kamu hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu mau apa loh? Kamu mau meninggalkan kampungmu ke tempat yang tidak jelas.
Di Madinah itu kan gak jelas kamu mau jadi apa nanti di sana. Nah itu. Jadi bergejolak di dalam hati orang yang mau hijrah itu. Kalau yang kuat maka dia akan tetap hijrah. Tapi kalau yang tidak kuat akhirnya tidak jadi hijrah. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berjihad, perang fisabilillah. Ya. Maka iblis ini menghembuskan ke dalam hati orang itu untuk menghalang-halangi agar tidak berperang dengan mengatakan atau menghembuskan ke dalam hatinya, engkau akan berperang dan akan terbunuh, lalu istrimu dikawini oleh orang lain dan kekayaanmu dibagi-bagikan kepada orang lain. Apa mau seperti itu? Kamu akan mati kutuk ketika kamu berperang. Ya. Nah, ini kalau orang yang yang kuat maka dia akan tetap. Ya, karena dilihat bahwa nanti akan mendapatkan syahid kalaupun mati, ya kan begitu. Tapi kalau yang tidak kuat mentalnya, ketika dikatakan oleh iblis seperti itu, dia tidak mau untuk berjihad. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa di antara mereka yang berbuat seperti itu lalu mati, maka suatu kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Siapa yang diajak untuk berjihad kemudian dia mau berjihad walaupun digoda oleh iblis untuk tidak berjihad, lalu ketika jihad dia mati, maka wajib kata Rasulullah bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia pasti akan menjadi orang yang mati syahid dan langsung masuk ke dalam surga. Itu ya, walaupun dia terbunuh. Atau jika tenggelam, maka suatu kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke surga. Atau jika ia dijatuhkan oleh tunggangannya, jatuh dari tunggangannya, dari kuda ataupun dari onta, ya, karena musuh, maka suatu kewajiban bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah itu ya, artinya perintah Allah dan Rasulnya merupakan perintah yang mutlak harus kita taati, walaupun menurut akal kita tidak sesuai dengan akal kita, ya kan begitu. Perintah Allah kepada malaikat termasuk kepada iblis untuk sujud kepada Adam, ini kan perintah yang apa? Lah kenapa ini perintah sujud kepada orang yang baru lahir, kepada orang yang lebih rendah dari kita gitu. Akan ini kalau nafsunya sudah dibarengi dengan rasa dendam dan takabur itu, nah, akhirnya menjadi kafir kalau iblis. Tapi kalau malaikat yang selalu taat kepada Allah, diperintahkan apapun termasuk sujud kepada Adam sekalipun yang lebih muda, maka mereka bersujud. Jadi kalau perintah Allah dan perintah Rasul itu tidak usah dibantah oleh kita. Apapun alasannya itu tidak boleh dibantah oleh kita sebagai makhluknya atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita disuruh untuk sujud di atas tanah, ya kan? Kita disuruh untuk sujud dalam sholat itu di atas tanah. Ya kalau kitanya pikiran yang tadi itu menentang, lah kenapa harus sujud di atas sesuatu yang lebih rendah dari kita? Maka lebih bagus kita sujud di atas tangan saja. Kan ada orang yang sujud di atas tangan.
Ya, sujud di atas tangan atau begini di atas tangan. Karena apa? Ya karena tangan lebih baik, tangan lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Itu menurut pikiran kita. Gitu ya. Tapi karena itu perintah Allah agar bersujud di atas tanah, maka jangan ada yang menghalangi jidat ini untuk sujud di atas tanah. Gitu ya. Jangan dihalangi oleh anggota yang nempel di tubuh kita. Ya. Termasuk kopiah. Kopiah ini kan nempel di tubuh kita. Tapi kalau kopiahnya disimpan di bawah di sini, sujud di atas kopiah itu boleh. Tapi kalau sujud terhalangi oleh kopiah, maka itu tidak boleh ya. Berarti menghalangi. Nah itu ya. Kita diperintahkan untuk sholat menghadap ke Baitullah Ka'bah. Lah kenapa ke Baitullah? Orang Ethiopia dulu, zamannya siapa itu? Abraha, nggak mau itu. Ka'bah mau dipindahin ke Ethiopia, ke Habasyah. Dihancurkan dulu Ka'bahnya, mau dihancurkan. Apa? Lah, kenapa harus haji ke Baitullah ya kan? Ke Ka'bah. Kan lebih hebat di Ethiopia daripada di Mekah. Di Mekah itu, ya masih tempat kayak begitu. Di masih dikelilingi sama gunung, kampungan dan sebagainya kan. Kalau Ethiopia sudah jadi kerajaan yang hebat, kan gitu. Tapi karena itu perintah Allah, maka kita ikuti, gitu ya. Lah, kita diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang mendingan di rumah daripada di masjid. Kenapa? Kalau rumah makan kita bikin sendiri, kita yang membuat lebih enak dan sebagainya kan. Akhirnya dia tidak mau berjamaah di masjid umpamanya. Nah itu ya. Jadi banyak sekali perintah-perintah Allah yang terkadang kita ini menjadi ragu, kita ini menjadi malas dan sebagainya. Karena memang setan menggoda kita, menghalang-halangi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka yang paling utama di dalam diri kita itu yang sangat menghalangi kita itu adalah rasa dendam, hasud, iri, dengki dengan sombong itu. Ya. Iri, dengki, sombong. Manusia biasanya itu begitu. Ketika ketika ada pengajian ataupun ketika sedang kita belajar, kita kan harus yang dilihat apa? Undur makola. Yang dilihat apa yang dikatakannya, ilmunya itu. Tapi manusia dibelokkan oleh setan itu melihatnya kepada siapa? Kepada orangnya melulu. Undur makola, walatan durman kola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Tapi selalu manusia itu tergoda untuk melihat manusianya. Dia mah bukan dia mah bukan dan sebagainya. Padahal semestinya kita mendengarkan kebenarannya itu, ilmunya itu. Sehingga ilmu sering terhalang oleh fisik. Ya, oleh fisik. Nah, sama dengan iblis, dia tidak melihat perintahnya itu agar dia taat gitu ya. Perintahnya. Perintah kan tidak bersifat fisiknya. Tapi yang dia lihat fisik. Aku ini dibuat dari api. Aku fisiknya. Aku dibuat dari api. Adam dibuat dari tanah. Jadi perbandingan itu pada fisik gitu. Ya. Ini yang selalu diungkapkan atau diperlihatkan argumennya oleh orang-orang kafir adalah sesuatu yang bersifat fisik. Ya. Yang bersifat fisik. Keduniaan, harta benda, itu ya. Dan manusia biasanya kalah melulu.
Ya, mau memilih si ini dikasih duitnya dari sini, akhirnya pindah. Padahal yang ini lebih baik, ya, gitu ya. Itu diantaranya umpamanya. Itu memang setan menggodanya, gitu. Setan dan saparakanca. Tadi udah sampai mana ya? Terakhir ya, ini ayat ke 18. Qala ukhruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kamu dari surga. Dari surga itu sebagai orang yang terhina, mad'uman. Mad'uman madhura, lagi terusir. Ya, terhina lagi terusir. Nah, jadi orang sehebat apapun dia, pemimpin tertinggi di dunia ini, tapi kalau dia menentang Allah, ujungnya adalah jadi walaupun dia hebat seperti Fir'aun ya, atau seperti siapa lagi, Allahu a'lam, maka di ujungnya tetap dia akan menjadi orang yang mad'uman madhura, orang yang terhina lagi terusir. Ya, mungkin aja tadinya dari presiden, kemudian karena dia melakukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya, akhirnya diturunkan, itu jadi terhina ya, jadi rendah, dan jadi dari presiden menjadi orang yang rendah. Masyarakat biasa itu pun terhina, dalam keadaan terhina gitu ya, dan terusir dari masyarakatnya. Masyarakat tidak ada yang suka, atau terusir itu masuk ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini ujung dari orang yang walaupun dia sehebat apapun ya, tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan keburukan-keburukan, lebih mengikuti ajakan setan atau iblis, maka ujungnya seperti itu. Laman tabi'aka minhum. Nah, ini ujungnya lagi yang paling ngeri. Barang siapa yang mengikuti engkau iblis, minhum dari manusia, la amla'anna, maka aku akan tempatkan, isikan dia, jahannama minkum, neraka jahanam dari kamu. Ajma'in, semuanya, kabeh itu orang yang mengikuti iblis, mengikuti setan, akan dijadikan isi dari neraka jahanam. La amla'anna jahannama minkum. Itu ujung kehidupan yang paling ujung. Khalidina fiha abadan ilahi abada, ya, selama-lamanya di dalamnya, dalam keadaan yang terhina, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang apalagi itu, tidak ada yang enak sama sekali di dalam neraka. Kayak itu. Jadi dalam neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri ya. Jadi dua hal itu, yang pertama dendam, iri, dengki, jahil kaniaya itu dibuang. Yang kedua kesombongan. Itu dua hal yang tidak ada di dalam surga ya. Di dalam, akan terusir dari surga kalau dua hal itu masih ada di dalam diri kita. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan, enggak? Mengenai sifat sombong tadi, sifat sombong masing-masing kita pasti punya gitu ya, walaupun versinya mungkin beda-beda. Iya. Ada yang memang sombong banget,
Atau kadang terbesit aja dalam hati juga kita ada sombong juga ya kan. Ya. Itu kan juga salah satu dari iblis ya sifatnya ya. Untuk apa ya, menghindari itu tuh bagaimana ya supaya kita kan bersosialisasi nih dengan masyarakat untuk meminimalisir sifat sombong kita tuh gimana? Ya. Karena mungkin secara tidak sadar kita juga pasti pernah merasakan itu gitu. Entah dari fisik kita gitu ya, entah dari kepintaran kita misalnya gitu ya. Atau dari apalah, kita kan pasti setiap kita punya kelebihan gitu ya. Biasanya atas kelebihan kita itu yaitu timbul sifat sombong itu gitu. Ya. Nah, ya apapun gitu ya pokoknya itu. Nah, untuk meminimasi itu tuh seperti apa sih? Terima kasih. Emang itu sudah merupakan sifat manusia ya. Ketika dirinya melihat ada kelebihan, maka dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Gitu. Kan disebutkan dalam surah Al-Alaq ya. Innal insana layat ar-ra'ahus taghna. Sesungguhnya manusia itu menjadi merasa lebih hebat ketika ketika melihat dirinya itu istagna, diberikan kekayaan oleh Allah atau kelebihan atau kekuatan dan sebangsanya. Itu akan selalu itu. Maka inna ila rabbikar ruj'a. Kita harus selalu mengembalikannya kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita sukses, maka kita bersyukur kepada kembalikan lagi kepada Allah bahwa kesuksesan ini dari Allah. Ya. Ketika kita jadi orang pinter, hebat, ustadz yang masyhur di mana-mana, bisa jadi dia akan menjadi orang yang merasa sombong gitu, wah hebat deh. Nah, maka tetap ila rabbikar ruj'a, kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikan lagi kepada Allah bahwa ini semuanya dari Allah. Insya Allah kesombongan itu akan hilang kalau kita selalu mengatakan bahwa atau berkeyakinan bahwa semua itu adalah dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, kita bisa beli mobil, wow hebat. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya. Itu mungkin yang bisa membuat kita tidak sombong. Kalau kita selalu mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Mungkin ada tambahan yang lain. Dari sejarah gitu ya, dari sejarah. Ya. Kan kita nggak pernah nemukan ya bahwa orang yang hidupnya sombong tuh sukses gitu kan. Boleh jadi memang pernah sukses dulu gitu kan. Ya. Tapi pasti akhirnya akan hina gitu ya, dihinakan. Cara menghinakannya kan terserah Allah aja kan. Dari kita, tapi kan orang kayaknya nggak kapok-kapok ya. Dari udah banyak contoh gitu kan untuk orang yang sombong, terakhirnya pasti akan dihinakan, tapi tetap manusiawi, mereka itu akan tetap begitu mereka di atas mereka akan sombong gitu. Jadi memang iya, jadi semuanya kembalikan ke Allah lagi gitu ya. Bahkan kita punya apapun pasti atas izin Allah gitu ya. Buktinya kalau Allah berkehendak
akan diambil juga dengan gampang gitu kan. Akan diambil, dikembalikan lagi. Itu aja, makasih. Iya betul. Aida. Supaya kita tidak sombong, maka dalam hal keduniaan kita melihatnya yang lebih miskin dari kita, ya kan kita. Kemudian kalau masalah ilmu atau ibadah, maka kita melihat kepada orang yang lebih alim atau lebih ahli ibadah, yang ibadahnya lebih bagus, itu ke atas. Keduniaan kita ke bawah, kalau ibadah atau ilmu kita melihatnya ke atas. Jadi antaranya. Tapi yang paling itu tadi itu mengembalikan kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a, itu kembalikannya kepada Allah. Sesungguhnya kepada Tuhanmu dikembalikan. Jadi kembalikan lagi kepada Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Kalau kita sudah merasa hebat dan sebagainya, ya Allah, ini semuanya dari Allah. Sedang ngajar kita merasa, ini yang ada di hadapan kita lebih rendah dari kita. Gitu. Kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kembalikan lagi kepada Allah dengan mengingat juga apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadikanlah semua manusia itu guru. Jadi di dalam diri setiap manusia itu ada unsur gurunya gitu. Kita bisa berguru kepada setiap manusia, bahkan kepada orang, bahkan kepada binatang pun kita bisa berguru. Nah, kemudian kalau kita punya tempat yang hebat dan sebagainya, maka sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara juga, jadikanlah setiap tempat itu sekolah. Artinya apa? Artinya mobil, rumah atau masjid atau apapun itu dijadikan tempat untuk kita merenung, berpikir, mencari kebenaran, mengambil pelajaran dari masjid ini, mengambil pelajaran dari rumah kita sendiri, ya, dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Nah, jadikan sekolah dimanapun, walaupun itu saung yang sempit, jadikanlah saung sempit itu sebagai sekolah. Ya. Kalau kita sudah menjadikan setiap orang itu guru, maka kita tidak akan sombong. Gitu. Kalau kita sudah menjadikan semua tempat itu adalah tempat sekolah, maka kita akan selalu berada di dalam pembelajaran. Sedangkan orang yang selalu berada dalam pembelajaran itu bahwa fisabilillah, kan gitu. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang, sampai dia mengatakan bahwa tempat ini bukan tempat belajar. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita katakan bahwa ini tempat belajar, ini tempat belajar, ini tempat belajar, berarti kita masih berada dalam fisabilillah. Itu kehebatannya. Ya, konsep Islam. Nabi juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaiknya kamu orang yang beriman itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi selalu dalam hidup ini kita kalau tidak jadi pelajar ya pengajar, pelajar pengajar, terdidik pendidik gitu. Pendidik pendidik, pengajar belajar, ya gitu ya. Itu khairukum, sebaik-baiknya kamu orang yang beriman itu selalu berada dalam pendidikan. No to all to learn, tidak ada waktu tua untuk belajar. Utbil ilma minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Sehingga kita tidak merasa paling hebat sendiri gitu ya. Di atas orang berilmu itu ada yang lebih tinggi ilmunya. Di atas bumi ada langit, di atas langit ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi. Akhirnya kembali lagi kepada Allah gitu ya. Itu saja mungkin. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Ustaz, itu kalau orang yang sombong kepada kita lawan dengan kesombongan, itu merupakan satu sodakoh. Itu gimana hadisnya, dalilnya itu? Karena ada orang sombong,
di hadapan kita sombongin lagi dia. Itu bukan hal yang jelek, tapi malah itu merupakan sedekah. Itu gimana Ustaz? Ada contohnya enggak? Misalkan ada orang hina ke saya, ya. Kita lawan dengan kelebihan kita gitu kan, sombong kelebihan kita, agar dia itu tidak mencak-mencak untuk menghina. Itu gimana tuh? Saya pernah dengar dari Ustadz Somad itu. Karena dia menghina Ustadz Somad, dan Ustadz Somad dia pernah belajar di sini, saya sebagai profesor. Nah, harus disombongin lagi karena sedekah katanya. Itu gimana Ustaz? Dalil hadisnya gitu. Ya, yaitu kesombongan yang dibolehkan atau diperintahkan gitu. Kalau ada orang kafir yang sombong, maka kita harus sombong lagi gitu ya. Orang kafir biasanya sombongnya dengan apa? Dengan kekayaan, harta dan sebagainya. Maka kita harus lebih sombong lagi, memperlihatkan kepada dia, nih, saya lebih hebat nih. Mobil saya lebih hebat. Artinya orang Islam itu jangan sampai lebih rendah derajatnya dari orang-orang kafir gitu. Kalau bisa orang kafir kaya, kita lebih kaya dari mereka. Orang kafir penguasa, kita lebih penguasa daripada dia. Kadang-kadang kita terbalik, ya kan? Terbalik. Ya udahlah, biarkan aja. Yang kaya mah orang kafir aja. Kita mah orang miskin juga nggak apa-apa. Biarlah yang jadi pemimpinmu orang-orang kafir. Kita mah udah orang bawahan aja. Nah, ini tidak benar itu. Kalau orang kafir aja bisa dia mimpin, apalagi kita sebagai orang yang beriman gitu kan. Kalau orang kafir aja bisa kaya, apa kita tidak bisa kaya? Ya kan? Tapi ketika kita sudah kaya, muncul kesombongan, itu jangan sombong. Kalau kepada hal yang lainnya, itu hanya untuk menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar, tidak baik. Orang-orang yang tidak baik sombong, maka kita juga harus sombong lagi kepada dia gitu. Tapi kepada orang lainnya jangan, kepada yang sombong aja itu. Boleh sombong gitu. Itu. Itu tadi. Mungkin Iya, ini. Yang lain? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Tadi dikatakan yang mengajak menghalang-halangi kebaikan adalah pasti dari setan Ustaz. Iya. Mungkin beberapa waktu yang lalu mungkin lagi viral ya Ustaz. Ada salah satu ormas itu menghalang-halangi pengajian. Dibubarkan gitu pengajiannya. Iya. Bahkan Syafiq Basalama sama Ustadz Abdul Somad juga pernah dibubarin gitu pengajiannya. Sedangkan kayak dangdutan, kayak menjaga gereja segala macam. Itu dijagain kayak gitu. Itu kan di dalam pengajian pun tidak ada unsur-unsur yang buruk menurut saya. Bahkan mengajak kebaikan Ustadz. Dan dari pendapat itu juga, itu menurut Ustadz gimana Ustadz? Itu apakah itu menghalang-halangi kebaikan dan dilarang, atau kita harus ngikut yang mana nih? Kita ikut melarang membuarkan pengajian, apa kita ikut ngaji itu yang pengajian itu Ustadz? Ustadz. Emang pengajiannya kenapa? Diubarin Ustadz. Diubarin kenapa? Pengajiannya kenapa? Oh ya, jadi alasan dari yang ormas itu adalah katanya tidak NKRI lah ya. Iya. Tidak NKRI. Tidak NKRI. Tadi tidak NKRI. Tidak nasionalis ya. Itu alasannya sih itu. Tapi ada beberapa kalangan juga yang membelanya itu Ustaz. Menurut pendapat Ustaz siapa? Seperti apa Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kalau orang yang melihat kepada orang bukan kepada ilmunya, kepada apa yang dikatakan, maka akan terjadi seperti itu. Ya, akan terjadi seperti itu. Maka perintah Rasulullah itu kan undur maqala
wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan apa yang bukan orang yang mengatakan. Karena ini dari awalnya itu sudah melihat siapa yang akan berbicara. Sehingga dari sejak awal juga dia sudah menentang gitu. Ilmunya yang akan diberikan itu ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang baik, akhirnya jadi bukan hanya sekedar tidak diambil, bahkan diusir. Ada seperti itu. Kan apa yang akan dikatakan juga belum belum diketahui apa gitu. Kecuali kalau memang itu akan menjadikan keributan umpamanya. Akan menjadikan keributan, menjadikan perpecahan antara umat Islam dengan umat Islam yang lainnya. Itu memang harus dicegah. Tetapi itu pun harus melalui prosedur yang benar. Umpamanya melalui keamanan yang keamanan negara sebagai sebetulnya itu tugas negara. Tugas negara yang yang menentukan. Ya tentunya negaranya harus negara yang baik ya. Yang menentukan apakah ini akan membahayakan apa tidak gitu. Tapi jangan didahului dengan rasa dendam dulu. Kalau didahului dengan rasa dendam dulu itu yang akhirnya malah kebenarannya itu tidak tercapai gitu. Keadilannya tidak tercapai. Sebentar. Terima kasih Pak. Nah itu ya. Jadi kita harus mengikuti yang mana? Mengikuti yang benar. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar. Yang benar ya yang benar. Kan udah ada izin. Udah ada izin. Tiba-tiba pas waktunya malah tidak diizinkan. Ya kan? Pas waktunya tidak diizinkan. Sudah ada izin, harusnya udah diizinkan gitu. Kalau itu kemusyrikan atau kekufuran, nah baru kita boleh tidak mengikutinya. Tapi kalau itu kebenaran atau kebaikan, maka kita mengikutinya. Ya. Kebenaran kita ikutin, keburukan kita jauhi. Gitu. Sama ketika kita dimanapun, penceramah manapun, ada yang mengumpamakan mulut seorang dai itu seperti pantatnya ayam itu. Jadi pantatnya ayam. Halo. Pantat ayam itu walaupun jelek dan sebagainya, tapi ketika mengeluarkan telur itu kita ambil, kita makan. Ya. Tapi kalau yang dikeluarkannya cepilit, ya kotoran ayam. Walaupun itu ayamnya ayam punya raja atau setiap hari dibersihin, ya pakai minyak wangi, dicuci pakai sabun yang paling bagus. Tapi kalau keluarnya kotoran ayam, ya jangan dimakan. Ya, sama dengan kalau saya ketika memberikan taklim, kalau dari mulut saya ini keluar telur, ambil. Tapi kalau keluarnya itu kotoran, jangan diambil, dibuang, bersihin. Gitu. Dibersihin. Itu ya. Jadi begitu.
masalah mana yang salah, mana yang benar, itu harus ditentukan oleh hakim, oleh orang yang punya legitimasi menghakimi itu. Pemerintah lah, semestinya pemerintah atau negara yang mengatakannya. Saya tidak bisa menentukan yang benar yang ini apa yang ini gitu. Tapi kalau itu sudah ada izin kemudian diusir, nah ini yang tidak benar. Nah, kita juga tidak tahu apa alasannya mereka mengusir gitu kan. Apakah memang akan terjadi keributan? Nah, itu juga kita tidak tahu kan ya. Maka kita harus langsung menanyakan kepada di sananya. Cek and recheck. Kedua-duanya harus di cek and recheck. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seorang fasik yang mengatakan sesuatu kabar apa itu kabar buruk dan sebagainya, maka cek and recheck kebenarannya itu seperti apa. Apalagi sekarang media itu masya Allah, ampun banyak sekali ininya hoaknya, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa membedakan ini hoak apa bukan gitu. Nah itu harus selalu tabayyanu, selalu cek and recheck. Mana ini yang benar, mana ini yang salah ya. Kalau kita sudah cek and recheck dengan benar, maka akan muncul ja'al haqqu wa zahaqal batil, itu akan muncul. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang batil siapapun, apakah yang kelompok ini atau kelompok ini, pasti akan hancur. Kana zahuqa. Nah itu ya. Mungkin itu ya. Tambahan teman. Ya. Sedikit menanggapi tentang yang disampaikan Pak Firman mengenai satu ormas yang baru kemudian pengajian. Itu dari sebutin ustaznya, sebut tidak ada ormas. Jadi ormas itu dari Banser ya, Banser dan di Kapsol itu di Surabaya. Nah kalau kita melihat seperti ini, kita lihat rekapnya. Rekap dari yang membalik dan yang dibalik. Yang dituduhin sama yang membalik ini apa? Dan yang tertuduh ini apa? Kalau kita lihat rekodnya itu, bahasa ini udah dari dulu sering kali menggunakan acara pengajian yang tidak pengajian dan acara-acara yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita lihat rekodnya itu bahasa ini yang Solo ya, yang sini yang sering sudah seperti satu dekade ini ya. Supaya sambutan, kita bersama tujuan, jagain gereja, lebih sayang sama pendeta. Tetapi kalau sama ulama yang berperan, dia benci sekali. Ini sudah beberapa kali. Dan saat ini bukan dari sekali, beberapa dulu tahun 2013 sudah pernah bicara itu. Di 2013 malam. Ustaz oleh itu juga Ustaz Abu Somad itu juga pernah kejadian. Nah itu. Terus yang dituduhkan itu dari tahun dulu 2000 awal itu sampai saya terbukti ya, ternyata nggak terbukti provokasi kalau saya gitu, memecah belah umat, tidak NKRI, bahkan kita bisa lihat kemarin di Oxford di salah satu titik ada salah satu tokoh Muhammadiyah dan itu dihasilkan. Ada satu tokoh
yang dari Pak tadi yang di Baik jamaah, kita akhiri kajian Al-Quran ini surat Al-A'raf ayat 8 ayat 13 sampai 18. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.